Shalom Victorious Family, Victorious People. Senang bisa berjumpa kembali bersama-sama. Hari ini kita tahu bangsa Indonesia sedang bersuka cita karena di Olimpik mendapat gold medal untuk pertandingan badminton ganda, saudara. Wah, semua orang bersuka cita, bahkan waktu Gracia Poli dan Apriani Rahayu menang, Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi langsung mengkontak mereka dan memberikan ucapan. Dan setiap kita pasti sukacita dengan apa yang Indonesia telah berikan. Saudara yang kasihi, satu hal raket badminton yang ada di tangan Gracia dan Apriani Rahayu itu membawa suatu bangsa, seluruh bangsa bersukacita. Tetapi raket yang sama, saudara, ya kalau ada di tangan saya atau mungkin di tangan saudara yang main badmintonnya biasa-biasa aja, itu tidak akan mengubah suatu bangsa bersukacita. Ternyata bukan ada pada raketnya, tetapi saudara, siapa yang memegang raket itu, itulah yang menentukan. Dan hari ini kita akan mengenal kuasa daripada nama Yesus yang luar biasa. Bukan karena namanya, bukan karena tulisannya, tetapi karena pribadinya yang mempunyai nama Yesus. Kalau di zaman dulu, saudara ya, di zaman saat itu banyak yang nama Yesus. Bahkan sekarang pun banyak yang namanya Yesus ya. Orang Amerika Latin itu banyak yang namanya Yesus. Tetapi bukan berarti semua yang nama Yesus punya kuasa. Hanya satu, saudara. Yesus Kristus, Anak Allah. Namanya dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Hari ini saya mau membagikan, mengingatkan setiap kita kembali bahwa nama Yesus adalah nama yang tidak bisa kita sia-siakan. Bahkan lebih daripada itu, kita harus menghargai, menjunjung tinggi, mengasihi, karena di dalam nama itu ada kuasa yang luar biasa. Saya bukakan dari Matius 1 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berkata, tetapi ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu Yusuf pada saat itu ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, saudara yang dikasihi, nama Yesus Kristus mempunyai kuasa yang luar biasa. Di dalam nama itu ada keselamatan, ada kemenangan, ada kelepasan dari ikatan, dari pekerjaan iblis, dari roh jahat, saudara. Nama yang berkuasa itulah Yesus Kristus. Bahkan nama yang menyembuhkan, nama yang melindungi. Ada 4 hal utama yang telah ditaklukkan oleh nama Yesus Kristus. Yang pertama adalah maut, saudara. Yesus mati di kayu salib menebus setiap dosa umat manusia, dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti waktu kita sudah tidak ada di bumi ini, kita pun masih tetap ada, tinggal bersama-sama dengan Yesus selamanya. Selamanya, saudara. Wah, ini luar biasa banget. Jadi Yesus, nama Yesus, kuasa, ada kuasa untuk mematahkan, untuk menaklukkan maut, saudara. Yohanes 20 ayat 31 firman Tuhan berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di dalam nama Yesus, saudara, waktu kita percaya dengan iman, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Poin yang kedua, saudara,
kuasa daripada nama Yesus mengalahkan segala sakit penyakit. Saudara ingat cerita waktu Petrus dan Yohanes, mereka sedang berjalan menuju pintu gerbang, gerbang bait Allah, dan di pintu gerbang itu mereka bertemu dengan orang lumpuh, yang orang lumpuh itu setiap hari dibawa ke sana, didudukkan di pintu gerbang untuk menjadi peminta-minta. Dan waktu Petrus dan Yohanes lewat situ, dia melihat orang lumpuh itu, dan Petrus mengatakan, lihatlah, tataplah kepada kami. Dan ini yang Petrus katakan, ayat dari Kisah Rasul 3, ayat yang kelima. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu daripada mereka. Tentu, saudara, beggar ini, peminta ini sedang mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang Petrus dan Yohanes katakan? Dia katakan begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Nama Yesus Kristus berkuasa menaklukkan segala sakit penyakit. Amin, saudara. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Percayakah saudara akan hal itu? Poin yang ketiga, saudara. Nama Yesus Kristus menaklukkan dosa. Oh yes. Dosa yang membawa kita kepada maut. Saudara, yang membuat dosa, yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Tetapi karena Yesus dan di dalam namanya, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita ditahirkan, saudara. 1 Korintus 6 ayat 11b, firman Tuhan berkata, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudara yang dikasihi, luar biasa. Poin yang keempat, saudara, nama Yesus menaklukkan roh jahat. Kisah Rasul 1:16, Kisah Rasul 16, saudara, waktu Paulus ya saudara sedang berjalan, sedang melakukan misinya. Saudara ingat ada seorang wanita yang mempunyai roh tenung, mengikuti Paulus kemana-kemana, dan dia selalu berteriak-teriak, berseru, ini dia nih orang ini, hamba Allah yang maha tinggi, yang selalu memberitakan kepadamu jalan keselamatan, dengan mengejek, mengeluh-elukan terus-terusan, sampai suatu saat Paulus sudah gak tahan lagi. Dan Paulus berkata begini di ayat ke-18, hal itu dilakukannya berapa hari lamanya, maksudnya perempuan itu mengikuti Paulus, saudara. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga, keluarlah roh itu. Roh tenung itu keluar daripada wanita ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi, ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Orang benar lari ke menara yang kuat itu dan ia akan diselamatkan. Biarlah setiap kali kita tahu bahwa di dalam nama Yesus, waktu kita berdoa, waktu kita melakukan sesuatu, biarlah kita melakukan di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita satukan hati dan berdoa di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami menerima setiap keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan dari dosa-dosa, kelegaan. Kami menerima kekuatan, kami menerima pengharapan yang datang daripada-Mu. Kami menerima hikmat, kami menerima segala yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini yang sakit di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan, terima kesembuhan. Semua yang
yang berbeban berat saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat setiap beban-bebanmu dan memberikan engkau kelegaan. Engkau yang tidak ada jalan keluar, di dalam nama Yesus Kristus, pintu-pintu baru terbuka bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau telah melakukan dan kami akan melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang ajaib, yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi, tetap semangat, tetap memandang kepada Yesus Kristus, dan ketahuilah di dalam nama Yesus Kristus, di dalam Yesus kita menerima kekuatan. Kita semua adalah orang-orang pilihan yang telah Tuhan tentukan. Mari saudara, tetap semangat, tetap beriman, dan tetap menjadi berkat. Shalom, sampai jumpa. Bye-bye.